Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azhar dari kelompok Lambda. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang trigonometri. Sebelumnya, apa itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sisi, sudut, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya merupakan segitiga, karena arti dari trigonometri dalam bahasa Yunani berarti segitiga. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga. Kita memiliki segitiga ABC. Kemudian sisi AB merupakan sisi miring segitiga. Kemudian sisi BC merupakan sisi depan sudut. Dan sisi AC merupakan sisi samping sudut. Nah, kemudian di sini kita dapat memiliki istilah baru dalam matematika, yaitu seperti sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan sekan. Kemudian dari gambar di samping kita dapat menentukan rumus dari sin. Yang pertama yaitu sin alfa sama dengan A per C atau depan per miring. Selanjutnya ada cos, memiliki rumus yaitu samping per miring. Sampingnya yaitu C dan miringnya, sampingnya yaitu B dan miringnya yaitu C. Selanjutnya ada tangen, memiliki rumus depan per samping, itu depannya A dan sampingnya B. Dari sini kita dapat mengingat dengan mudah dengan cara kita menyingkat rumus-rumus yang telah kita sebutkan tadi sebelumnya. Untuk rumus sin yaitu depan per miring, yaitu D, mi. Selanjutnya cos, samping per miring, sa, mi. Selanjutnya ada tangen, yaitu depan per samping, D, sa. Nah, kita bisa sambungkan atau kita dapat menyatukan dari rumus ketiga trigono sebelumnya, yaitu jadi demi, sami, dan desa. Selanjutnya ada kosekan. Kosekan itu sama dengan 1 per sin alfa. Selanjutnya sama dengan hasilnya yaitu 1 per A per C sama dengan C per A. Kemudian sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa sama dengan 1 per B per C sama dengan C per B. Selanjutnya ada kotangen, yaitu sama dengan 1 per tangen alfa sama dengan 1 per A per B sama dengan B per A. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut istimewa. Dalam trigonometri memiliki sudut istimewa, yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Mari kita buktikan satu-satu. Yang pertama, pembuktian sudut 0 derajat. Di sini kita memiliki depan yaitu 0 derajat, 0, kemudian samping X, dan miring yaitu X. Kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama ada sin 0 derajat sama dengan depan per miring sama dengan 0 per X sama dengan 0. Selanjutnya ada cos 0 derajat sama dengan rumus cos adalah depan per samping, yaitu X per X sama dengan 1. Selanjutnya ada tangen 0 derajat, yaitu depan per samping, yaitu 0 per X sama dengan 0. Kemudian kita akan membuktikan dengan sudut 30 derajat. Kita ambil dari segitiga sama sisi, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian segitiga yang sama besar. Kita lihat gambar di samping, kita akan mengambil sudut bagian yang 30 derajat. Selanjutnya kita akan mencari sin 30 derajat, yaitu depan per samping, yaitu depannya sama dengan setengah, sampingnya sama dengan 1. Jadi hasilnya 1/2.
Selanjutnya cos 30 derajat sama dengan depan per samping. Depannya yaitu 1/2 akar 3, sampingnya 1. Jadi hasilnya 1/2 akar 3. Selanjutnya ada tangan 30 derajat sama dengan depan per samping. Sama dengan 1/2 per 1/2 akar 3. Yang hasilnya 1/3 akar 3. Nah, kemudian kita akan membuktikan yang sudut 45 derajat. Sudut 45 derajat ini kita ambil dari persegi yang memiliki satu satuan. Kemudian kita belah menjadi 2 bagian segitiga yang sama sisi. Kemudian kita dapat lihat gambar di samping memiliki samping yaitu akar 2. Selanjutnya kita akan membuktikan sudut sin 45 derajat dalam sin, yaitu sama dengan 1 per 1/2. Kita merasionalkan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Selanjutnya cos 45 derajat yaitu depan per samping, yaitu 1 per akar 2 sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2, atau kita merasionalkannya. Jadi hasilnya yaitu 1/2 akar 2. Selanjutnya ada tangan 45 derajat. Tangan yaitu depan per samping, yaitu 1 per 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membuktikan sudut 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan depan per miring, yaitu 1/2 akar 3 per 1 sama dengan 1/2 akar 3. Selanjutnya ada cos 60 derajat sama dengan 1/2 per 1 sama dengan 1/2. Selanjutnya ada tangan 60 derajat yaitu 1/2 akar 3 dibagi 1/2 sama dengan akar 3. Yang terakhir yaitu sudut 90 derajat. Untuk sudut 90 derajat memiliki depan yaitu 0, kemudian samping yaitu Y dan miring Y. Kita akan substitusi kepada rumus. Yang pertama ada sin 90 derajat sama dengan depan per samping, depannya Y dan sampingnya Y. Jadi hasilnya 1. Selanjutnya ada cos 90 derajat sama dengan depannya sampingnya 0 dan miringnya Y sama dengan 0. Selanjutnya yang terakhir yaitu tangan 90 derajat. Depannya Y dan sampingnya 0 sama dengan tak terdefinisi. Jadi berapapun nilainya jika dibagi dengan 0 akan menghasilkan tak terdefinisi. Sekian. Dan saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu identitas trigonometri. Yang pertama ada rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu rumus kosinusnya cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Lalu ada cos alfa dikurangi cos beta, yaitu cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Dan yang kedua ada rumus sinus jumlah selisih dua sudut, yaitu sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali sin beta ditambah cos alfa dikali cos beta. Selanjutnya ada sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali sin beta sama dengan dikurang cos alfa dikali cos beta. Dan yang terakhir ada rumus tangan, yaitu tangan alfa ditambah beta sama dengan tangan alfa ditambah tangan beta per 1 dikurangi tangan alfa dikali tangan beta. Dan yang terakhir ada tangan alfa dikurangi beta sama dengan tangan alfa ditambah tangan beta dibagi dengan 1 ditambah tangan alfa dikali tangan beta. Selanjutnya ada rumus sudut lengkap, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Yang kedua ada cos 2 alfa, yaitu 2 cos 2 alfa dikurangi 1, atau bisa juga 1 dikurangi 2 sin 2 alfa. Dan yang terakhir ada tangan 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa per 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. Nah, identitas yang terakhir ada rumus jumlah selisih atau selisih sinus dan kosinus, yaitu sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta.
Yang kedua ada sin alfa dikurangi beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurangi beta. Yang ketiga ada cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurangi beta. Dan yang terakhir ada cos alfa dikurangi beta sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali dengan sin setengah alfa dikurangi beta. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya yuk. Akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Flora Kamila Azhara. Saya dari kelompok Lambda dengan NIM 120200549. Di sini saya akan menjelaskan kuadran 1 sampai kuadran 4. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sudut istimewa, sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Nah, untuk cara mudahnya kita menghafal yaitu sin demi, depan miring, cos sami, samping miring, dan tan desa, depan samping, seperti gambar di atas. Lalu, pada pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat seperti pada tabel di atas. Pembahasan selanjutnya ke kuadran 1 sampai kuadran 4. Nah, di sini cara menghafalnya cukup mudah. Pada kuadran 1 semuanya positif. Nah, pada kuadran 2 hanya sin yang positif. Pada kuadran 3 hanya tangan yang positif. Pada kuadran 4 hanya cos yang positif. Jika dihafal menjadi sin tak cos. Pada tabel berikut adalah spesifikasi dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Nah, untuk pertanyaannya ditanya tan 143 derajat. Nah, sudut 143 derajat adalah pada kuadran 2 hingga tan 143 derajat memiliki nilai negatif. Nah, jadi tan 143 derajat sama dengan tan dalam kurung 180 derajat dikurang 37 derajat. Maka hasilnya min tan 37 derajat. Nah, ini karena dia di kuadran 2 hanya positif di sin. Nah, karena ini tangan, jadinya negatif. Halo adik-adik, sekarang kakak mau menjelaskan mengenai persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri itu ada berapa sih kak? Persamaan trigonometri ada 3. Yang pertama, persamaan sinus. Yang kedua, persamaan kosinus. Dan yang ketiga, persamaan tangan. Nah, pertama kita ke persamaan sinus dulu ya. Persamaan sinus. Persamaan sinus yaitu sin x sama dengan sin alfa. Dengan x, di mana x-nya itu bisa alfa ditambah k dikali 360 derajat atau x sama dengan 180 derajat minus alfa ditambah k dikali 360 derajat. Yang kedua, persamaan kosinus. Persamaan kosinus yaitu cos x sama dengan cos alfa, di mana x-nya itu alfa ditambah k dikali 360 derajat atau min alfa ditambah k dikali 360 derajat. Terus yang ketiga, persamaan tangan. Persamaan tangan itu cuma ada satu aja lah teman-teman, yaitu tan x sama dengan tan alfa, di mana x sama dengan alfa ditambah k dikali 180 derajat. Nah, kalian pasti bingung kan? K itu apa sih, Kak? Nah, K itu semua bilangan bulat, jadi nanti kalian mencoba-coba masukin K-nya. Bila melebihi 360 derajat, berarti tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. K-nya bisa coba 1, atau 0, atau 2, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita latihan soal yuk. Nih, secontohnya. Sin X sama dengan setengah akar 3 untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 360 derajat. Gimana sih Kak nyelesainnya? Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu sin setengah akar 3 itu berapa sih? Ternyata sin setengah akar 3 itu 60 derajat. Berarti alfanya 60 derajat. Kita masukin ke persamaan sinus. Tadi persamaan sinus apa hayo? X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat kan? Yang untuk persamaan yang pertama,
kita masukin. Kalau misalnya tadi kan K-nya 60 derajat, masukin 60 derajat. Berarti X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk K-nya kita coba-coba nih. K-nya 0 atau 1 atau 2. Kita coba pakai 0 ya. Untuk K-nya sama dengan 0 berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Hasilnya yaitu 60 derajat teman-teman. Terus untuk K sama dengan 1 berarti 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Ternyata hasilnya 420 derajat, melebihi dari 360 derajat ya teman-teman, berarti nggak termasuk. Terus cara yang kedua nih, yaitu X sama dengan 180 derajat minus alpha ditambah K dikali 360 derajat. Nah, X sama dengan 180 derajat, alpanya berapa ya tadi? 60, pinter banget. 60 derajat, berarti 180 derajat minus 60 derajat, 120 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Terus, kita coba-coba lagi nih, K-nya 0, 1, atau 2. Kita coba 0 sama 1 ya. Coba untuk K-nya 0, berarti 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Hasilnya 120 derajat ya teman-teman. Terus untuk K-nya 1. Untuk K-nya 1 berarti X sama dengan 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Berarti 120 derajat tambah 360 derajat, yaitu 480 derajat. Nggak masuk ya teman-teman, lebih dari 360 derajat. Jadi yang kita dapetin tadi, himpunan penyelesaiannya 60 derajat dan 120 derajat. Yes, gitu dari kakak. Makasih. Dan sekarang saya, Husna, akan menyampaikan materi mengenai aturan sinus. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apa itu trigonometri? Trigonometri merupakan suatu cabang ilmu matematika yang akan mempelajari mengenai sudut, sisi, dan juga perbandingan antara sudut terhadap sisi. Di dalam trigonometri, kita akan mengenal yang namanya sinus dan kosinus. Keduanya memiliki aturan khusus, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan sinus. Aturan sinus adalah perbandingan antara setiap sinus dan sisi. Sudut di depan sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Aturan sinus ini berlaku pada segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Misalnya, pada segitiga ABC yang memiliki panjang sisi A, B, dan C, serta sudut A, B, dan C, maka aturan sinus yang berlaku adalah sebagai berikut. Pada segitiga ADC berlaku sin A sama dengan H per B. H di sini artinya B sin A. Ini untuk persamaan pertama. Selanjutnya, pada segitiga BDC berlaku sin B sama dengan H per A. Sama dengan H di sini adalah A sin B. Ini untuk persamaan kedua. Selanjutnya, substitusikan nilai H pada persamaan 1 ke persamaan 2. B sin A sama dengan A sin B. Menjadi B sin B sama dengan A sin A. Langkah tersebut juga berlaku saat kamu akan mencari nilai C. Dengan demikian, aturan sinusnya menjadi seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan sinus bisa digunakan pada dua pasang sudut sisi yang saling berhadapan, di mana salah satu sisinya tidak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Solihin dari kelompok Lambda. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Nah, materi sekarang itu yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus yaitu yang menjelaskan tentang hubungan antara kuadrat sisi panjang dan nilai kosinus pada suatu segitiga. Nah, hubungan ini itu dapat digunakan pada segitiga sembarang. Nah, dua kasus ini pun mempunyai dua kasus. Nah, dua kasusnya apa tuh? Dua kasusnya yaitu pada tiga sisi dan pada dua sisi. Nah, kalian bisa perhatikan gambar di sini. Nah, di sini kan ada keterangannya.
Nah, untuk keterangannya, untuk huruf A kecil menjelaskan tentang panjang sisi A. Nah, untuk huruf besar yang A-nya yaitu besar pada sudut sisi A. Nah, untuk yang B kecil adalah panjang sisi B, dan untuk B besar besar sudut B. Nah, untuk C, nah C ini tuh sama ya kayak ABC juga penjelasannya. Untuk C itu panjang sisi C. Nah, untuk C besarnya juga untuk besar sudut C. Nah, aturan kosinus juga berbunyi nih tentang penyesuaian. Nah, penyesuaiannya apa tuh? Penyesuaiannya tentang jika ABC yang besar itu sama dengan ABC kecil. Nah, ABC kecil ini itu bisa dituliskan dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi AC cos A. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian paham, ya terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita telah melihat penjelasan dari rekan saya mengenai aturan sinus, aturan kosinus, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau kita akan mempelajari bagaimana sih cara mencari luas segitiga dengan perbandingan trigonometri. Mari kita langsung saja, di mana di sini terdapat segitiga ABC, mana segitiga ini merupakan segitiga sembarang. Nah, misalnya kita ketahui panjang sisi B, sisi C, dan besar sudut A. Lalu berapa sih luas segitiga ABC ini? Kita ketahui luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya di sini adalah C. Lalu berapa tinggi dari segitiga tersebut? Untuk mencarinya, kita gambarkan terlebih dahulu dengan cara kita tarik garis yang melewati titik puncak segitiga tersebut, di mana titik puncaknya ini berada di titik C. Lalu kita tarik tegak lurus terhadap alas segitiga. Nah, maka ini yang dinamakan tinggi dari segitiga tersebut. Nah, sekarang berapakah tinggi dari segitiga tersebut? Jika kita perhatikan, T ini berada di depan sudut A. Lalu kita juga ketahui panjang sisi miring dari sudut A ini. Maka perbandingan apa sih yang dapat kita gunakan untuk mencari T ini? Ada yang tahu? Betul, jika diketahui panjang dan miringnya adalah T dengan B, tentu saja kita menggunakan sinus, di mana sinus A sama dengan sisi depan per sisi miring, yaitu T per B. Dengan demikian kita menemukan T sama dengan B kali sin A. Nah, sekarang kita temukan nih luas segitiga sama dengan setengah dikalikan alas, yaitu C, dan dikalikan T, yaitu B kali sin A. Dengan cara yang sama juga, kita dapat temukan luas segitiga sama dengan setengah dikalikan A kali B kali sin C, dan setengah kali A kali C kali sin B. Nah, ini adalah cara untuk mencari luas segitiga dengan perbandingan trigonometri. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan bahas fungsi trigonometri penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Di sini kita akan bahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, identitas jumlah dan selisih sudut. Yang kedua, identitas jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Yang ketiga, contoh soal. Yang pertama, kita akan bahas identitas jumlah dan selisih fungsi sudut. Nah, itu ada 3 rumus. Ada rumus sin, ada rumus cos, dan ada rumus tangen. Sekarang kita akan bahas rumus cos dulu ya. Rumus cos itu ada 2. Yang pertama, cos alpha ditambah beta sama dengan cos alpha dikali cos beta dikurang sin alpha dikali sin beta. Yang kedua, cos alpha dikurang beta sama dengan cos alpha dikali cos beta ditambah sin alpha dikali sin beta. Ingat ya, kalau cos itu rumus
rumusnya sejenis. Sejenis itu artinya cos gabung dengan cos lagi, sin gabung dengan sin lagi. Tetapi tandanya itu berbeda. Jika yang ditanyakannya itu tambah, maka rumusnya itu dikurang. Jika ditanyakannya kurang, maka rumusnya ditambah. Ingat ya. Yang selanjutnya kita akan bahas rumus sinus. Rumus sinus itu juga ada dua. Yang pertama, sinus alfa dikurang beta sama dengan sinus alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Yang kedua, sinus alfa ditambah beta. Rumusnya sinus alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Rumus sinus itu kebalikannya dari rumus cos gitu. Kalau di rumus cos itu cos bergabung dengan cos, sin bergabung dengan sin. Kalau di rumus sinus itu kebalikannya, sin bergabung dengan cos dan cos bergabung dengan sin. Tetapi tandanya itu sama dengan pertanyaannya. Jika yang ditanyakannya itu tambah, maka rumusnya juga tambah. Jika ditanyakannya kurang, maka rumusnya pun juga kurang gitu. Sekarang kita akan bahas rumus tangan. Rumus tangan juga ada dua. Yang pertama, tangan alfa ditambah beta sama dengan tangan alfa ditambah tangan beta per 1 dikurang tangan alfa dikali tangan beta. Yang kedua, tangan alfa dikurang beta sama dengan tangan alfa dikurang tangan beta per 1 ditambah tangan alfa dikali tangan beta. Coba lihat rumus di sini. Jika yang ditanyainnya ditambah, maka atasnya ditambah, bawahnya dikurang. Kalau ditanyainnya dikurang, maka atasnya dikurang, bawahnya ditambah, gitu ya. Materi yang kedua, kita akan bahas identitas, jumlah, dan selisih fungsi trigonometri. Di sini kita punya 4 rumus. Rumus yang pertama ada cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Rumus yang kedua ada cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Bisa dilihat di sini ya rumusnya. Rumus yang ketiga ada sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurang beta. Yang keempat ada sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Lihat sama simak ini beda ya rumusnya, ada yang sin dengan cos, ada yang cos dengan sin. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Soalnya diketahui besar sudut alfa sama dengan 150 derajat dan sudut beta sama dengan 15 derajat. Pertanyaannya, nilai sin 105 derajat ditambah nilai sin 15 derajat berapa? Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi rumusnya pakai rumus yang ini. Lihat ya. Sekarang kita tinggal masukin dulu alfa sama betanya. Jadi bakal jadi kayak gini. Sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat sama dengan 2 sin setengah 105 ditambah 105 derajat ditambah 15 derajat dikali cos setengah 105 derajat dikurang 15 derajat. Tuh. Nah, sekarang kita tinggal operasiin dulu yang dalam kurungnya. Jadi bakal jadi 2 sin setengah 120 derajat dikali cos setengah 90 derajat. Nah, yang selanjutnya kan ini tuh kan ada pecahan nih. Pecahannya tuh dicoret ke dalamnya itu. Jadi kita lihat ya rumusnya. Jadi 2 sin 60 dari mana? 120 dibagi 2 ya. Nah, dikali cos 45 cos 45 juga dapat dari 90 dibagi 2 gitu. Selanjutnya sin 60 dan cos 45 itu kan itu sudut istimewa. Itu kita nggak usah hafal, itu sudah hafal ya. Jadi tinggal masukin 2 dikali sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Jadi 2 dikali setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Setengah akar 2 itu adalah cos 45. Oke. Jadi sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat sama dengan setengah akar 6 atau akar 6 per 2. Oke, segitu. Semoga paham ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syanshan Aprilia dari kelompok Lambda kelas D program studi pendidikan matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus trigonometri sudut rangkap. Rumus sudut rangkap dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan dan meminimalkan dalam mengingat besar nilai fungsi trigonometri untuk sudut istimewa. Nilai fungsi trigonometri untuk besar sudut 120 derajat merupakan hasil dari 2 kali 60 derajat. Itulah contohnya. Dengan memanfaatkan rumus trigonometri, besar nilai sudut 120 derajat dapat diketahui. Bukan hanya itu, rumus sudut rangkap trigonometri juga dapat digunakan untuk membuktikan fungsi trigonometri lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumus sudut rangkap fungsi sinus. Pada pembahasan pertama ini, persamaan sudut rangkap untuk fungsi sinus dapat dinyatakan melalui sebuah persamaan, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 dikali sin alfa dikali cos alfa. Dari mana fungsi rumus sudut rangkap fungsi sinus di atas diperoleh? Mari kita buktikan. Sin 2 alfa sama dengan sin alfa plus alfa. Sin 2 alfa sama dengan sin alfa cos alfa plus cos alfa sin alfa. Sin alfa 2 alfa sama dengan sin alfa kali cos alfa tambah sin alfa kali cos alfa, sehingga diperoleh atau sehingga dihasilkan sin 2 alfa sama dengan 2 kali sin alfa dikali cos alfa. Selanjutnya, rumus sudut rangkap fungsi kosinus. Ada 3 rumus yang dapat digunakan untuk menentukan nilai sudut rangkap kosinus. Ketiga rumus untuk sudut rangkap fungsi kosinus diberikan seperti ketiga persamaan berikut. Yang pertama, cos 2 alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Dan yang ketiga, cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Di sini saya akan membuktikan yang pertama, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Dibuktikan dengan cos 2 alfa sama dengan cos alfa plus alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos alfa kali cos alfa min sin alfa kali sin alfa, sehingga dihasilkan cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Terbukti. Selanjutnya, atau pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang rumus sudut rangkap fungsi tangan. Rumus sudut rangkap fungsi tangan ini terdapat sebuah persamaan yang menyatakan persamaan sudut rangkap fungsi tangan. Rumus sudut rangkap fungsi tangan dinyatakan dalam rumus berikut. Tangan 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Dibuktikan dengan tangan 2 alfa sama dengan tangan alfa plus tangan alfa. Tangan 2 alfa sama dengan tangan alfa plus tangan alfa per 1 min tangan alfa kali tangan alfa, sehingga dapat diperoleh tangan 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa per 1 min tangan kuadrat alfa. Sekian video pembahasan tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi akan menjelaskan materi selanjutnya tentang bukti rumus jumlah dan selisih fungsi trigonometri. 4 jenis rumus perkalian trigonometri. Yang pertama, sin A cos B sama dengan setengah sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B. Yang kedua, cos A sin B sama dengan setengah sin A ditambah B dikurangi sin A dikurangi B. Yang ketiga, cos A cos B sama dengan setengah cos A ditambah B ditambah cos A dikurangi B. Yang keempat, sin A sin B sama dengan negatif setengah cos A ditambah B dikurangi cos A dikurangi B. Nah, 4 rumus yang tadi itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu apa aja sih Kak? Nah, yang pertama itu perkalian sinus dan yang kedua itu perkalian kosinus. Terus ada berapa sih Kak perkalian sinus itu? Nah, perkalian sinus itu ada 2. Yang pertama, perkalian sin A dikali cos B. Yang kedua, perkalian cos A dikali sin B. Sekarang kita akan mencari pembuktian yang pertama, yaitu perkalian sin A dikali cos B. Nah, seperti yang kita lihat ini, perkalian yang pertama itu berbeda jenis, yaitu sin dan cos. Nah, untuk membuktikan perkalian sin A dikali cos B ini, kita mengacu kepada jumlah dan selisih sudut pada sinus. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B.
Sementara sin A dikurangi B itu sama dengan sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Nah, jika semua ini ditambah, maka akan menghasilkan sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B sama dengan 2 sin A dikali cos B. Jadi, sin A dikali cos B sama dengan setengah sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B. Nah, untuk mencari perkalian sinus yang kedua, yaitu perkalian cos A dikali sin B. Nah, untuk membuktikan perkalian yang kedua ini sama saja seperti perkalian yang tadi, hanya saja ini dikurangi, bukan ditambah. Nah, jika dikurang, maka hasilnya sin A ditambah B dikurangi sin A dikurangi B sama dengan 2 cos A dikali sin B. Jadi, cos A dikali sin B sama dengan setengah sin A ditambah B dikurangi sin A dikurangi B. Nah, kita sudah melakukan pembuktian perkalian sinus. Lanjut ke pembuktian perkalian berikutnya, yaitu perkalian kosinus. Nah, perkalian kosinus itu ada dua. Yang pertama, perkalian cos A dikali cos B, dan yang kedua, perkalian sin A dikali sin B. Cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Sementara cos A dikurangi B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Jika semuanya ditambah, maka akan menghasilkan cos A ditambah B ditambah cos A dikurangi B sama dengan 2 cos A dikali cos B. Jadi cos A ditambah cos B sama dengan setengah cos A ditambah B ditambah cos A dikurangi B. Nah, lanjut ke perkalian kosinus yang kedua. Caranya itu sama, hanya saja ini dikurangi, bukan ditambah. Nah, jika semuanya sudah dikurangi, maka akan menghasilkan cos A ditambah B dikurangi cos A dikurangi B sama dengan negatif 2 sin A dikali sin B. Jadi, sin A dikali sin B sama dengan negatif setengah cos A tambah B dikurangi cos A dikurangi B. Nah, sekarang kita sudah membuktikan rumus perkalian trigonometri. Terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas soal aturan sinus dan kosinus. Oke, langsung saja ya. Pertama, saya mempunyai segitiga ABC, di mana besar sudut A adalah 45 derajat, sudut B 30 derajat, dan panjang AC adalah 12 cm. Nah, kita langsung saja ya cari panjang sisi BC. Tapi, apakah kita harus menggunakan sinus atau kosinus untuk mencari panjang sisi BC tersebut? Nah, seperti ini teman-teman. Jika yang diketahui adalah dua buah sudut, maka kita akan menggunakan aturan sinus. Caranya, sisi yang diketahui adalah 12 cm dibagi sudut yang dihadapannya, yaitu sinus 30 derajat. Sama dengan sisi yang akan dicari, yaitu BC, dibagi dengan sudut yang ada di hadapannya, yaitu sinus 45 derajat. Sinus 30 derajat adalah setengah, sedangkan sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, di sini ada dua penyebut yang sama, yaitu bilangan setengah. Kita coret saja ya teman-teman. Setelah dicoret, kita kali silang. Jadi, panjang BC adalah 12 akar 2. Selanjutnya, saya mempunyai segitiga PQR dengan besar sudut P 60 derajat dan panjang PQR adalah 5 cm, PQ 10 cm. Karena yang diketahui sudutnya hanya satu, maka kita akan menggunakan aturan kosinus. Nah, bagi sebagian orang, aturan kosinus ini sulit untuk dihafal. Maka tips dari saya adalah untuk memahami konsepnya. Apa itu konsepnya? Yaitu sudut P yang diapit oleh dua sisi yang diketahui, yaitu PR dan PQ. Cara mengerjakannya atau cara mencari QR adalah QR kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang diketahui dikurangi 2 kali dua sisi yang diketahui dikali kosinus sudut yang diketahui. Nah, 5 kuadrat adalah 25, 10 kuadrat adalah 100, 2 dikali 5 dikali 10 adalah 100, dan kosinus 60 adalah setengah. 25 ditambah 100 adalah 125,
100 dibagi setengah adalah 50. Jadi 125 dikurangi 50 adalah 75. Nah, untuk mencari GR adalah akar dari 75 atau 5 akar 3. Oke, sekian. Ingat-ingat tips dari saya ya.